Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di pertemuan 9 untuk PTE Mikro. Jadi kita materi hari ini akan sedikit melanjutkan dari pertemuan minggu lalu mengenai production, ya kan? Itu. Kemudian kita juga akan melanjutkan nanti kalau waktunya cukup dengan materi berikutnya mengenai cost atau biaya. Oke. Sebelumnya, oke. Jadi kita lanjutkan ya pertemuan minggu lalu. Nah, di pertemuan minggu lalu kita bahas soal technological change terakhir. Kita lanjutkan di minggu ini dengan membahas mengenai productivity ya. Jadi yang dimaksud dengan konsep productivity ialah konsep bagaimana kita menunjukkan seberapa produktif ya suatu input itu ya, atau input atau suatu entitas bisnis tertentu atau jadi productivity atau produktivitas adalah suatu konsep untuk mengukur measuring rasio dari total output terhadap weighted average of input. Jadi output dibagi sama input. Nah, tapi jadi productivity pada konsep yang sederhana, paling sederhana adalah rasio antara output dan input. Ketika rasionya semakin tinggi, maka input tertentu, input itu adalah semakin produktif. Nah, masalahnya kan dalam produksi seringkali lebih dari satu input, ya kan? Ada beberapa input. Maka cara mengatasinya dengan membaginya bukan dengan input tertentu, tapi weighted average, rata-rata tertimbang dari satu input, ya. Jadi kita menghitung rata-rata input yang digunakan semuanya. Nah, cuma kemudian dikasih bobot tertimbang tergantung dari seberapa besar input tadi digunakan dalam proses produksi, gitu ya. Jadi produktivitasnya dibagi dua. Ada yang pertama labor productivity atau produktivitas tenaga kerja. Jadi adalah output dibagi sama tenaga kerja, jumlah tenaga kerja ya, output per jumlah tenaga kerja itu namanya labor productivity. Ya, ada juga namanya total faktor productivity. Productivity secara keseluruhan ya, diukur dari output ya, output per unit of total input ya. Total jadi nggak cuma satu input, nggak cuma labor doang, tapi semuanya dalam teori produksi bisnis disederhanakan dalam dua kelompok input yaitu capital dan labor gitu ya. Itu. Oke, lanjut. Nah, jadi itu produktivitas ya, jadi output per input ya. Semakin tinggi output per input, baik semakin produktif suatu perekonomian atau suatu perusahaan. Nah, ada yang namanya konsep productivity growth. Jadi yang namanya produktivitas itu bisa tumbuh ya, growth ya. Jadi itu productivity growth adalah suatu kondisi di mana output tumbuh lebih cepat daripada input ya. Jadi kalau satu perusahaan itu outputnya ya tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan input, berarti ada pertumbuhan produktivitas karena produktivitas adalah output dibagi input ya kan. Output dibagi input hanya mungkin naik karena sebab karena outputnya yang naik, ya inputnya relatif tetap outputnya naik atau sebaliknya output tetap tapi inputnya turun. Kebutuhannya semakin kecil. Jadi output per inputnya semakin besar ya. Jadi entah karena outputnya semakin cepat atau penggunaan input yang semakin efisien. Nah, ada 3 sumber dari pertumbuhan produktivitas. Yang pertama adalah teknologi, perkembangan teknologi ya. Nah, teknologi ini secara sumbernya ya, pertumbuhan teknologi sebenarnya berproses dari suatu inovasi ya. Teknologi adalah suatu cara untuk melakukan produksi. Suatu cara melakukan produksi adalah satu teknologi. Nah, peningkatan teknologi ya, peningkatan cara kita melakukan produksi, cara kita menggunakan input untuk menghasilkan output itu ada dua ya. Itu jadi karena inovasi ya. Ada inovasi, inovasinya ada dua dua tipe inovasi. Yang pertama adalah proses innovation.
Apa maksudnya dengan proses innovation? Itu inovasi di proses. Jadi misalnya kita produksi apa ya, tempe misalnya ya, itu kita kalau yang dinamakan dengan proses innovation, teknik produksinya yang mengalami apa namanya, perbaikan. Ya, produknya tetap tempe ya, cuma sekarang dengan teknik produksi yang baru, mungkin dengan mesin yang baru, dengan apa namanya, ragi yang baru, dengan suatu alat produksi yang baru, sehingga diperlukan input yang lebih sedikit, ya kan, cuma setengahnya dari teknologi yang lama, atau sebaliknya inputnya sama tapi outputnya menjadi 2 kali lipat, misalnya kayak gitu. Nah itu adalah itu namanya proses innovation. Jadi pergeseran atau perubahan teknologi yang terjadi karena inovasi, ada inovasi dalam proses. Nah ada juga yang namanya product innovation. Nah kalau di sini inovasi produk baru, ya kayak misalnya HP. HP dulu nggak ada, sekarang ada HP ya. Jadi menciptakan barang atau jasa baru yang dulunya nggak ada. Inovasinya di produk dan jasa baru. Jadi konsumen jadi kemudian terpenuhi kebutuhannya ya. Kalau proses nggak ada barang baru, nggak ada jasa baru. Cuma dalam mengolahnya, memproduksinya itu yang ada prosesnya, itu yang di situ inovasinya, bukan di produknya ya. Itu satu sumber dari pertumbuhan produktivitas. Nah, yang kedua adalah namanya economies of scale atau skala ekonomi. Disebut juga dengan mass production. Jadi dalam ekonomi ada suatu fenomena di mana kalau ketika kita memproduksi secara massal, secara besar, maka biaya produksi akan turun. Biaya produksi per unit ya, biaya produksi per unit akan turun ketika apa namanya, diproduksi secara masif atau secara massal ya. Konsep economies of scale ya gitu ya. Itu jadi sumber itu yang paling sederhana kayak gitu kan. Anda kalau beli eceran sama belinya grosiran kan beda harga ya kan. Semakin Anda belinya semakin besar, skala besar, maka dapat harganya semakin murah gitu kan. Nah, jadi itu adalah konsep economies of scale yang menjadi sumber dari pertumbuhan produktivitas, sumber kedua. Yang ketiga adalah economies of scope. Nah, ini ada economies of scale, ada economies of scope. Nah, economies of scope ialah keuntungan yang didapat dari suatu perusahaan ya karena tambahan varian produk ya. Jadi misalnya perusahaan ini dia kayak Unilever tuh, dia memproduksi minyak goreng, Unilever itu apa dia ya, produk apa namanya, sabun gitu kan, terus mungkin apa namanya, produk-produk kecantikan, produk-produk berbahan baku sawit gitu kan. Nah semakin banyak varian produknya ya akan terjadi suatu efisiensi tertentu. Jadi economies of scope adalah suatu efisiensi, peningkatan efisiensi yang dicapai ketika suatu perusahaan itu memproduksi variasi produk ya yang lebih banyak. Ya, jadi gitu. Jadi dia menciptakan beberapa varian produk ya. Itu justru akan menyebabkan efisiensi. Efisiensi karena peningkatan variasi produksi, variasi produk yang dihasilkan suatu perusahaan. Kalau ekonomi of scale, keuntungan ekonomi jadi karena peningkatan skala produksi. Yang tadinya kecil jadi skala besar. Oh ini enggak, ini jenisnya. Jadi mungkin satu jenis sekarang jadi 5 jenis, kayaknya dia produksi sereal mungkin. Tadinya merek cuma satu merek, sekarang jadi 5 merek gitu. Itu skopnya bertambah. Ya mungkin yang satu rasa coklat, atau rasa buah dan seterusnya gitu ya. Seperti itu. Itu ekonomi skop. Keuntungan ekonomi yang jadi karena apa namanya, adanya tambahan variasi output. Oke, lanjut ya. Ini kemudian ada yang produktivitas, pertumbuhan produktivitas itu bisa dihitung ya. Ada suatu teknik statistika ekonometrik yang bisa kita gunakan untuk menghitung perubahan dalam produktivitas. Nah, dalam yang gambar Anda lihat ini adalah labor ya, labor productivity atau produktivitas tenaga kerja ya. Kalau di manufacturing juga ada pakai teknik yang lebih kompleks ya. Yang kita lihat sekarang ya. Jadi ini pertumbuhan growth ya, pertumbuhan in labor productivity dalam produktivitas tenaga kerja per tahun ya. Ini di Amerika ya. Tahun 90 48 2% pertumbuhan produktivitasnya per tahun secara rata-rata ya. Tahun 48 sampai 73 3%. 73 95
1,5%. 95 2007 2,5%. Jadi cukup fluktuatif ya antar periode ya. Periode pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya ada siklusnya ya, ada siklusnya di mana bisa dibilang agak rendah terus tinggi, tinggi rendah agak tinggi lagi ya. Seperti itu adalah apa namanya pola dinamika pertumbuhan dalam produktivitas tenaga kerja di Amerika. Oke itu ya, jadi itu materi mengenai materi produksi. Ya sekarang saya masuk ke yang kedua, yaitu soal business organization atau organisasi bisnis ya. Jadi bisnis itu biasanya di apa namanya entitas bisnis itu adalah suatu organisasi yang terspesialisasi fungsinya untuk mengelola proses produksi ya. Nah, kenapa kok organisasi bisnis itu perlu ada suatu organisasi resmi secara khusus gitu ya, yang diakui secara hukum ya, secara legal gitu ya. Kenapa kok perlu seperti ada organisasi bisnis atau perusahaan ya? Nah, yang pertama adalah economies of specialization atau mass production. Jadi produksi yang efisien membutuhkan spesialisasi ya, spesialisasi tenaga kerja dalam mesin dan divisi produksi ya. Jadi dalam bentuk apa namanya kegiatan-kegiatan yang kecil ya, yang rangkaian kegiatan-kegiatan kecil. Jadi itu economic of specialization atau mass effect. Yang kedua, rising resource of large scale production. Jadi peningkatan jumlah sumber daya yang ada untuk apa namanya produksi skala besar ya dalam ekonomi yang pro terhadap apa namanya perusahaan swasta ya, kebanyakan budget dari produksi itu datang dari laba perusahaan. Kalau nggak gitu pinjam dari pasar modal. Jadi tiap pengeluaran kita harusnya jadi bertanggungjawabkan kepada apa namanya dipertanggungjawabkan terhadap skala produksi tadi ya, budgetnya berapa tingkat produksinya ya. Jadi itu sumbernya sumber pembiayaan produksi itu bisa jadi dua, satu bisa jadi laba ditahan ya, perusahaan dapat laba tahun ini nggak semuanya dibagi ke pemilik saham, tapi diinvestasikan lagi ke perusahaan untuk mencapai skala perusahaan yang lebih tinggi. Atau kalau nggak dari profit ya dari pinjam dari pasar keuangan, pinjam untuk pembesaran peningkatan skala perusahaan ya. Dan ini butuh tadi kalau Anda mau itu butuh suatu organisasi resmi gitu kan untuk bisa meminjam dari pasar keuangan dari bank itu Anda butuh perusahaan resmi gitu. Itu kenapa kok penting ada suatu organisasi bisnis yang resmi. Yang terakhir untuk mengelola dan mengkoordinasi proses produksi ya. Jadi ada manajer kan, manajer itu tugasnya mengorganisasi produksi ya, juga mengenalkan ide baru dan bikin keputusan bisnis ya. Itu hal-hal yang harus dipahami mengenai kenapa kok perlu adanya suatu specialized organization atau organisasi khusus untuk mengelola suatu bisnis ya. Oke, next. Jadi ini adalah tipe perusahaan ya. Ini di Amerika ya, saya ngambil tentang di Indonesia. Jadi ada 3 macam perusahaan. Yang pertama proprietorship, ini kepemilikan pribadi. Yang kedua partnership ya, antara beberapa orang aja. Itu yang seide, se-passion gitu ya. Partnership itu jadi kemitraan gitu ya. Yang terakhir adalah korporasi ya. Kita lihat jumlahnya yang paling banyak dari 3 macam organisasi bisnis ini adalah yang milik pribadi ya, itu banyak sekali. Nah, yang warnanya pink itu kan jumlahnya kan banyak sekali. Tapi dari segi pendapatannya itu kecil, paling kecil ya. Pemilikan pribadi itu paling kecil. Tapi banyak perusahaan yang bentuknya perusahaan proprietorship atau kepemilikan tunggal gitu ya. Yang kedua partnership. Partnership ini dari segi jumlahnya nggak terlalu banyak ya di Amerika, tapi pendapatannya relatif lebih baik daripada
perusahaan pribadi gitu ya. Yang terakhir yang dikelola full korporasi dengan aset yang memang human capital yang spesialisasi di bidang ini ya. Jadi tadi itu jadi banyak di Amerika ya. Dari segi pendapatan paling besar itu dari korporasi. Tapi dari segi jumlah nggak terlalu banyak ya. Tapi memang nomor 2 daripada yang pertama, yang usaha yang dimana dipimpin oleh itu ya, oleh suatu dalam bentuk korporasi gitu ya. Ada pemegang saham, ada pengurus perusahaan, pengelola perusahaan dipisahkan itu di korporasi. Ya itu nyata yang paling tinggi revenue-nya ya, yang dikelola profesional, memisahkan antara owner sama yang stakeholder yang mengelola perusahaan. Yang shareholder kan tugasnya tadi ya, sebagai rapat anggota mengawasi ya, investornya lah gitu ya. Itu ya untuk jenis-jenis bisnis organisasi di Amerika. Jadi kan ya, individual proprietorship klasik small business ya, UKM ya klasik, dimiliki satu orang. Kedua partnership ya, jadi partnership itu adalah kemitraan kombinasi antara talent dalam berbagai bidang yang berbeda ya. Ini tapi ada juga ketidakaktifan itu ialah ini kan partnership itu ada kombinasi antara bakat di berbagai bidang dan tapi ada juga hal yang tidak menarik gitu karena ada unlimited liability ya kan, siapa yang bertanggung jawab akan apa, kan susah kalau partnership itu harus sama-sama sadar untuk saling membantu gitu. Tapi kalau tiga pihak yang saling melempar ya nggak ada liability itu bisa nggak jalan pekerjaannya. Terus lagi yang nomor 4 tuh kayak gitu teman-teman. Jadi yang terakhir adalah corporation ini ownership ya dimiliki oleh berbasis saham ya. Jadi perusahaan ini pemilikannya didasarkan adalah kepemilikan saham perusahaan ya. Jadi dijual dalam bentuk saham di pasar bursa efek gitu ya, dalam IDX gitu. Nah, keuntungannya ialah ini adalah cara yang efisien untuk aktif dalam bisnis ya. Jadi liabilitasnya itu terbatas. Kalau tadi kan unlimited liability itu adalah tanggung jawab yang tidak terbatas. Jadi pihak yang terlibat dalam kemitraan itu harus bertanggung jawab sampai harta pribadinya. Ya, partnership itu kalau misalnya mungkin CV gitu. Perkumpulan jadi CV itu adalah kemitraan ya. Orang sepakat bisnis bareng itu sampai harta pribadi juga bertanggung jawabnya sampai harta pribadi. Nah, kalau korporasi ini basisnya adalah basis saham, kepemilikan saham ya. Ini cara yang efisien untuk terlibat dalam bisnis ya, dan juga ada ya limited liability, kewajibannya juga terbatas. Jadi sebesar kepemilikan saham di perusahaan tadi itu tanggung jawabnya dia gitu kan, secara keuangan. Itu advantage-nya ya. Disadvantage-nya ada double taxation ya. Jadi extra tax buat perusahaan yang sukses gitu ya. Jadi ada tax tambahan dalam profit perusahaan ya. Jadi double, jadi perusahaan itu ada pajak badan ya. Kalau perusahaan itu profit dipajak, pajak badan usaha dipotong kasih pajak profitnya, terus nanti untuk bayarin pegawai yang dibayar, manajernya dibayar, dipajak lagi pajak pajak pendapatan gitu kan. Nah terus kalau dia dalam produksinya juga ketika jualan dipajak PPN gitu. Jadi ada double taxation gitu ya untuk tax dalam profit ya di corporation ya gitu. Jadi corporation bisa mengambil suatu bisnis yang bisa bertentangan dengan opini publik ya, dan juga kebijakan pemerintah itu juga. Oke. Terus kita lanjutkan diskusinya dengan ownership, control, executive compensation. Jadi perusahaan besar itu isu yang muncul ialah mengenai kontrolnya ya. Jadi isu kebijakan publiknya ialah bagaimana kontrol perusahaan ini terhadap ekonomi pasar ya. Nah,
hasil penelitian dari berbagai ekonom menemukan bahwa ownership is typically divorced from control. Jadi kepemilikan itu tidak jadi divorce, jadi terpisah dengan kontrol perusahaan. Ya, karena kalau perusahaan yang publik itu kan pemilik sahamnya kan banyak orang gitu loh, ya. Jadi disperse ownership, ownershipnya tuh tersebar gitu. Nggak ada orang satupun yang punya lebih kayak dalam kasus IBM itu nggak ada satupun yang punya lebih dari 0,1 ya dari total IBM. Orang yang punyanya 0,5, 0,02 gitu kan. Karena banyak sekali memegang sahamnya ya. Gitu. Jadi kepemilikan tidak berarti kemampuan mempunyai kontrol. Kecuali kalau Anda memang kepemilikannya besar sahamnya, lebih dari 50% gitu, baru punya kontrol. Oke, terus in some situation no conflict of interest between management and stakeholder. Jadi dalam situasi tertentu nggak ada konflik kepentingan antara pihak manajemen dan pihak pemilik modal ya pada situasi tertentu. Salah satu potensi konflik antara manajemen dan pemilik saham ialah masalah kompensasi eksekutif ya, inilah yang berpotensi konflik ya. Jadi kompensasi buat eksekutif perusahaan itu telah naik ya secara dramatis di tahun-tahun 90, 95, 2000 ya, 2005, 2010 itu jadi luar biasa ya. Apa namanya? Income yang didapat pengusaha ya gitu. Jadi executive compensation atau kompensasi secara pengusaha telah menjadi sumber dari pertumbuhan itu tidak pro terhadap equality ya. Jadi karena apa namanya efficient capitalism dan marginal productivity ya seperti itu. Oke, jadi gajinya di Amerika tuh sangat-sangat tinggi ya para pemilik CEO perusahaan itu sangat tinggi gajinya. Oke, itu untuk pertemuan 8 dari minggu ini ya, minggu lalu ya yang belum materi yang masih belum selesai. Jadi ini kan tadi materinya kan memang satu slide ini untuk dua pertemuan ya. Jadi ini adalah pertemuan ke-9, materi pertemuan 9. Nanti untuk pertemuan 10 baru kita bahas soal cost ya. Jadi nggak di pertemuan ini. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di WA grup kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.